Hai semuanya, salam jumpa kembali di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan sukses ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi informasi tentang Kali Srengseng yang berada di wilayah Cikarang, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukatani. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya untuk Kali Srengseng yang berada dekat dengan rumah aku, yaitu perbatasan dua desa, yaitu di Cibitung, Desa Wanasari, dan tempat tinggal aku yaitu Desa Tridaya Sakti yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, teman-teman. Nah, di video kali ini memang saya juga mau berbagi tentang Kali Srengseng dengan nama yang sama, tapi lokasinya berada di daerah Cikarang. Kalau teman-teman mau lihat bedanya apa tentang kedua kali ini dengan nama yang sama, nonton kembali ya pada video sebelumnya untuk Kali Srengseng yang berada dekat dengan rumah aku. Kali Srengseng di Sukatani ini teman-teman memang dekat dengan pintu air dan jaringan irigasi. Hal ini karena di wilayah Sukatani, yaitu tepatnya di lokasinya Sukamulya, Kali Srengseng merupakan anak sungai dari Kali Cikarang atau disebutnya CBL, dan terhubung ke bendungan Srengseng yaitu hulunya teman-teman, yaitu kalau disingkatnya BSH, Bendung Srengseng Hulu, yang sedang dibangun sih informasinya teman-teman. Adapun fungsi utama dari Kali Srengseng ini adalah sebagai saluran irigasi pertanian sekaligus menahan banjir. Jadi di beberapa titik memang ada pintu air seperti ini, kita lihat. Ini adalah pintu air teman-teman, yang disebutnya pintu air irigasi ya, yang berada di Jalan Raya Sukatani, Desa Sukamulya. Nah, ini adalah pintu air irigasinya. Ini adalah kiriman air dari Cikarang teman-teman yang mengalir di Kali Srengseng di daerah ini. Nah, dilihat di sini volume air cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Wah, terlihat ada bapak yang sedang mencari rezeki nih di tengah. Memang saat ini banyak sampah-sampah yang mengalir ya teman-teman. Di sini seorang bapak yang mencoba mencari tambahan rezeki. Salam sehat ya Pak. Semoga banyak rezekinya yang didapatkan. Nah, kita lanjut yuk. Kita mau melihat dari sisi pinggir kali ini teman-teman. Tadi aku dari rumah ke tempat ini dengan jarak yaitu 22 km teman-teman. Yaitu kalau naik motor bisa hampir 1 jam lah ya. Kalau mau cepet ya, atau standarnya biasanya itu adalah 45 menit sampai 50 menit teman-teman, untuk dari lokasi rumah aku sampai ke tempat ini. Terlihat beberapa bangunan di pinggir kali ini. Dari depan tadi, dari jembatan sampai tempat ini memang sudah dibongkar ya teman-teman, yang dekat dengan pinggir kali. Namun beberapa masih ada yang belum dibongkar, dan juga ada genangan air di sini terlihat. Namun informasinya memang di sini selain karena hujan, memang kalau volume air Kali Srengseng ini lebih tinggi dari jalan, airnya bisa tumpah teman-teman. Jadi dilihat seperti ini, jadi pinggir-pinggirnya pun masih ada genangan air yang dari kali ini. Wah, ada ekskavator nih teman-teman, terlihat ada 2. Adik-adik ini juga senang melihat ekskavator nih. Warga di tempat ini merasa sangat senang dengan adanya normalisasi, karena dengan adanya normalisasi ini paling tidak mengurangi air yang dari kali ini tumpah ke jalan, bahkan ke rumah warga sekitar. Karena sesuai dengan informasi yang didapat, karena kali ini banyak lumpurnya sehingga endapannya cukup tinggi, ini membuat air yang
dialiri, dikirimkan dari Cikarang yang banyak, itu jadi tinggi teman-teman, lebih tinggi dari jalan, sehingga warga sekitar merasakan walaupun kadang tidak hujan, tapi kalau ada kiriman air itu membuat daerah sekitar kali ini mengalami banjir. Ini adalah eskavator yang cukup panjang ya, eskavator long arm ya teman-teman ya namanya. Kalau salah tolong dicantumkan di komentar ya. Ini dia cukup panjang ya, karena memang luas kali Srengseng Cikarang ini cukup lebar ya. Jadi memerlukan eskavator yang panjang, yaitu long arm ya teman-teman ya. Jadi untuk mengambil endapannya ke dasar kali ini memerlukan ekskavator yang seperti ini. Lumpurnya dirapikan supaya nanti kalau sudah kering menjadi timbunan tanah, sehingga di sini lebih tinggi nanti datarannya teman-teman. Jadi mungkin seperti itulah teknik yang dilakukan oleh operator. Ini adalah upaya dari pemulihan fungsi sungai teman-teman yang dibuat oleh pemerintah setempat, yaitu sebagai saluran air khususnya dalam musim penghujan dan kemarau, upaya pembersihan. Selain itu, infonya sih untuk pembangunan infrastruktur telah dilakukan normalisasi melalui pengerukan, menghilangkan endapan lumpur dan sampah sehingga memperlancar aliran air. Berita yang beredar di media sosial, infonya menyebutkan kondisi ekstrim seperti lumpur kali Srengseng Sukatani ini menjadi sarang biawak dan ular teman-teman. Ada yang tahu gak beritanya ini ya? Kalau yang tahu boleh dong di komen di kolom komentar. Nah, makanya pemerintahan setempat perlu menangani secara menyeluruh dalam membersihkan sungai ini teman-teman. Saat ini sudah berjalan, pemerintah setempat aktif melakukan normalisasi dan pengerukan untuk memperlancar aliran air dan mendukung irigasi, sekaligus mencegah banjir. Proses ini termasuk pengangkatan sampah dan pengerukan endapan lumpur yang selama ini memang menghambat sungai ini ya teman-teman. Jadi alirannya tuh jadi terhambat. Nah, semoga dengan normalisasi pengangkatan sampah-sampah yang ada dan lumpur ini yang sudah banyak sekali mengendap di dasar kali ini, jadi ya supaya air yang dikirim itu bisa berjalan dengan lancar. Beberapa bagian sungai juga diketahui katanya menjadi habitat sementara bagi para binatang seperti yang tadi saya bilang teman-teman, biawak, ular. Sedikit informasi, fungsi utama kali Srengseng ini katanya adalah sebagai saluran irigasi pertanian sekaligus penahan banjir. Jadi di beberapa titik memang ada pintu air teman-teman yang dipakai untuk mengatur aliran air ke sawah. Saat dilakukan normalisasi, Pemkab Bekasi juga menyinggung bahwa bendungan ditambah pintu air akan jadi bagian penting untuk distribusi air irigasi. Jadi, kesimpulannya kali Srengseng Sukatani ini memang bersinggungan langsung dengan pintu air dan jalur irigasi nih teman-teman. Kalau misalnya informasi yang saya dapat ini ada yang kurang pas atau kurang benar, mohon dikoreksi ya teman-teman. Dikoreksi, dibenarkan di kolom komentar. Ya, kembali lagi kita lihat ekskavator yang sedang bekerja. Dia mengeruk lumpur-lumpur yang ada di kali Srengseng ini. Dia taruhkan ke pinggiran agar menjadi tanah tambahan agar lebih tinggi nantinya di pinggir-pinggir kali ini. Wah, terlihat juga ya teman-teman, di belakangnya itu ada ekskavator lagi. Jadi terlihat ada dua di sini. Tapi tepatnya ada berapa ekskavator saya belum tahu ya ada berapa. Namun yang terlihat saat ini ada dua ekskavator nih teman-teman. Long arm dua-duanya ya. Satu di darat, satu lagi di air.
Mungkin yang di air itu dia mengeluarkan langsung dari dalam ke luar teman-teman, agar lebih mudah ya, karena memang lebih luas ini, lebih lebar ya untuk ukuran kali Srengseng yang di Cikarang ini. Wah, nanti kita lihat yang pakai ponton ya dari arah sana. Menurut teman-teman, normalisasi ini apakah sangat bermanfaat di wilayah teman-teman? Jika memang ada manfaatnya yang cukup besar, diberikan di kolom komentar ya. Dan jika video aku ini dapat memberikan manfaat buat kalian, terus dukung channel aku ini agar aku semakin terus mau berkembang, memberikan informasi lebih banyak lagi tentang normalisasi kali di daerah khususnya Bekasi, Kabupaten Bekasi. Terus dukung aku ya, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan juga yang sudah subscribe, yang terus mendukung aku, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Salam sukses juga buat kalian semuanya. Bapak operator juga membersihkan dan merapikan kembali kayu-kayu dan sampah-sampah yang bekas bangunan-bangunan yang sudah dibongkar untuk diratakan, dirapikan untuk membentuk jalan ini ya, pinggir-pinggir kali ini. Wah, lihat itu teman-teman, batang kayu yang cukup panjang diangkat, dipindahkan, ditaruh di tempat yang mungkin agak lebih rendah atau ada lubang-lubang biar diratakan. Oh iya, itu juga batang-batang bekas pohon yang sudah ditumbangkan ya. Jadi diangkat, dirapikan juga. Selain dari bangunan liar tadi yang sudah dibongkar, juga ada penebangan pohon-pohon liar nih teman-teman. Jadi ini adalah ada beberapa pohon-pohon yang ditumbangkan, jadi masih ada bekas-bekasnya, ranting-rantingnya maupun batang pohonnya. Sambil melihat pekerjaan Bapak operator eskavator mengerjakan normalisasi ini, ada cerita dari warga setempat. Nama Srengseng ini tidak muncul begitu saja teman-teman. Katanya sih pada tahun sekitar 1890-an gitu, itu wilayah tersebut masih berupa hutan liar dan rawa. Seorang jawara katanya ya teman-teman, jawara yang bernama Srengseng melakukan pembabatan lahan untuk membuka area pemukiman. Berkat keberaniannya itu, akhirnya diabadikanlah sebagai nama kampung Srengseng ini, dan dikatakan makamnya itu berada di Kampung Gandu. Keluarganya kini masih tinggal di sekitar desa Sukamulya katanya teman-teman. Namun ada juga yang menyebut Srengseng itu berasal dari kata sringsing, sejenis pandan, karena di tempat itu dulu banyak tumbuhan pandan teman-teman. Kalian tahu nggak ada tanaman pandan yang banyak daerah situ? Kalau ada yang tahu dicantumkan di komentar ya teman-teman. Nah, itu katanya tumbuhan pandan yang digunakan untuk membuat tikar. Wah, ternyata kreatif juga ya. Nah, ada juga nih teman-teman, katanya dari Srengseng ini juga secara kata seng yaitu logam, dan juga sreng itu yang seperti bunyi. Sehingga seng ini memang banyak digunakan masyarakat setempat, misalnya untuk pembuatan pagar sawah atau saluran air gitu teman-teman. Sehingga nama Srengseng ini mungkin berasal dari nama jawara lokal tadi, ada kaitannya dengan bambu, pandan atau logam seng yang khas di wilayah itu teman-teman. Benar nggak ya?
Fungsi sejarahnya sih awalnya memang hutan dan rawa yang dibuka di pemukiman, kemudian berkembang jadi kampung Srengseng kan katanya tadi teman-teman. Nah, makanya peran masa kini Kali Srengseng menjadi vital untuk irigasi. Pemerintah melakukan normalisasi ini, pembangunan bendungan untuk kebutuhan pertanian dan mitigasi banjir sih teman-teman. Di sekitar kali ini juga banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya bangunan ini adalah tanah milik pemerintah ya teman-teman. Banyak lahan bantaran kali ini sebenarnya statusnya milik negara atau irigasi, bukan untuk hunian masyarakat setempat. Namun karena faktor ekonomi, sebagian warga membuat tempat tinggal sederhana atau warung di pinggir Kali Srengseng ini. Seperti juga tadi ada juga yang dipakai sebagai gudang bengkel atau usaha-usaha kecil. Nah, sehingga dampaknya itu membuat penyempitan aliran air kalau ada bangli, dan juga akibatnya sampah yang menumpuk teman-teman. Bangli sering jadi titik buang sampah, akhirnya bikin aliran tersumbat. Nah, juga dengan seperti ini menjadi rawan banjir di musim hujan, bahkan juga jika air naik dengan cepat karena jalur air terhambat, itu yang membuat rawan banjir di daerah sini teman-teman. Juga rawan longsor, tanah bantarannya yang makin rapuh karena dipakai pondasi bangunan, sehingga membuat tanah-tanah menjadi longsor ya teman-teman. Sehingga pemerintah melakukan penertiban nih teman-teman. Dengan adanya normalisasi ini, maka pemerintah juga sekaligus menertibkan untuk bangunan liar di pinggiran bantaran kali sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang kita mau menelusuri ke arah eskapator yang ada di air ya teman-teman. Nah, itu dia sudah terlihat dari sini, lebih dekat melihat eskapator yang pakai ponton nih teman-teman. Kalau dilihat dari dekat seperti ini ya teman-teman, memang air terlihat sama dengan rata dengan jalan ya teman-teman ya. Hampir benar-benar rata, sehingga memang kalau kita lihat tadi jalanan pinggir-pinggir itu pun masih ada air-air yang masih tergenang ya. Wah, lihat dari sini memang tingginya air hampir rata dengan jalan teman-teman. Apalagi dengan luas yang cukup lebar ya, lebih lebar dari Kali Srengseng yang belakang rumah aku nih teman-teman. Terlihat dari dekat, ekskavator ini yang menggunakan ponton sepertinya tidak diikat ya teman-teman. Wah, apa tidak takut jatuh ya dengan goyangan dari air ini, seperti air laut di goyang-goyang dengan ombaknya. Wah, apakah operatornya tidak takut ya teman-teman? Kalau aku sih nggak melihat ya ada rantai yang mengikat dari ponton ini ke roda-roda atau kaki-kaki dari eskapator. Wah, kalau memang tidak diikat berarti operatornya hebat ya teman-teman. Dia bisa mengerjakan ini, menjaga keseimbangan sehingga bisa dilakukannya dengan baik. Wah, luar biasa Bapak operator. Tapi kalau teman-teman yang melihat memang diikat ponton dengan roda-roda besinya ya, kaki-kaki ekskavatornya, di komen ya teman-teman di kolom komentar. Kalau aku sih nggak ngelihat ya ada ikatan rantai di ponton itu dengan kaki-kaki ekskavatornya. Nah tuh teman-teman, lihat endapan lumpurnya cukup banyak yang diangkat. Berarti memang benar ya, di sini endapan lumpurnya
sangat banyak. Nah, ini normalisasinya baru tahun ini atau sudah pernah di tahun sebelumnya ya teman-teman? Jadi penasaran, ada yang tahu nggak? Sudah pernah dilakukankah di tahun sebelumnya normalisasi ini? Kalau misalnya memang belum, pantas saja ya endapan lumpurnya itu cukup banyak, dengan sampah-sampah juga yang banyak, sehingga mungkin sudah tertimbun ya bertahun-tahun ya teman-teman. Tapi kalau memang sudah pernah dilakukan normalisasi tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, bisa dikasih info ya di kolom komentar teman-teman. Jika saya salah memberikan informasi, mohon dikoreksi. Semoga dengan adanya normalisasi ini ke depannya daerah Sukatani ini pun menjadi lebih baik, lebih rapi, lebih bersih, dan aliran air berjalan dengan lancar, tidak terjadi banjir lagi ya di lingkungan ini. Tidak lupa terus mengucapkan terima kasih untuk pemerintahan setempat, untuk program Jabar ini, untuk normalisasi kali. Terima kasih semuanya yang sudah bekerja keras membantu membuat Jawa Barat lebih baik, terutama khususnya di normalisasi kali ini. Sekian video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan informasi buat kalian semuanya. Terus dukung channel ini agar terus semakin berkembang, semakin bermanfaat memberikan informasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, salam sehat semuanya.